Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Fisabila dengan NIM C1C0250075. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan isi dari makalah saya dengan materi timbulnya hutang pajak, penagihan pajak, serta hapusnya hutang pajak. Materi pertama yaitu timbulnya hutang pajak. Nah, pada dasarnya hutang pajak ini timbul karena adanya undang-undang. Nah, dalam hal ini ada dua kemungkinan, timbul karena adanya undang-undang saja atau karena adanya undang-undang beserta perbuatan manusia. Nah, untuk menjawab persoalan tersebut muncullah dua ajaran, yaitu ajaran formil dan ajaran material. Kalau ajaran formil itu timbul, hutang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan oleh Fiskus. Kalau Fiskus tidak mengeluarkan surat ketetapan berarti tidak timbul hutang pajak. Lalu ada ajaran material. Di sini hutang pajak timbul karena undang-undang saat dipenuhinya tatbesten yang dicantumkan dalam undang-undang. Tatbesten sendiri itu adalah berupa keadaan, peristiwa, ataupun perbuatan yang dapat dikenai pajak. Nah, penagihan pajak dengan surat paksa sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Nah, berikut adalah beberapa istilah yang ada dalam undang-undang tersebut. Yang pertama, penanggung pajak, yaitu orang atau badan badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Kemudian ada penagihan pajak, yaitu tindakan untuk menagih utang pajak seperti teguran, surat paksa, penyitaan, penyanderaan, dan lelang. Lalu ada biaya penagihan, yaitu biaya terkait pelaksanaan penagihan seperti surat paksa, sita, lelang, dan lain-lain. Kemudian surat paksa, yaitu perintah resmi membayar utang pajak, dan ini berkekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan. Kemudian ada jurusita pajak. Nah, ini itu petugas yang melaksanakan penagihan, termasuk petugas penyitaan dan penyanderaan. Lalu ada penyitaan, yaitu penguasaan barang wajib pajak sebagai jaminan pelunasan utang. Kemudian lelang, yaitu penjualan barang sitaan untuk melunasi biaya penagihan. Dan utang pajak ditambah 1%. Lalu ada pencegahan atau cekal, yaitu larangan sementara ke luar negeri bagi orang yang menunggak pajak lebih dari 100 juta. Maksimal maksimal ini larangannya yaitu 6 bulan atau bisa diperpanjang selama 6 bulan juga. Yang terakhir ada penyanderaan, yaitu penahanan sementara untuk orang yang menunggak pajak lebih dari 100 juta yang diragukan itikat baiknya untuk melunasi hutang. Kemudian surat paksa itu diterbitkan apabila yang pertama, penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan surat teguran atau surat peringatan. Yang kedua, terhadap penanggung pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus atau tanpa menunggu jatuh tempo. Penagihan seketika dan sekaligus ini dilakukan apabila wajib pajak diperkirakan atau berindikasi akan pergi dari Indonesia atau suatu badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Yang ketiga, penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Kemudian ada mekanisme penagihan pajak dengan surat paksa. Yang pertama, 7 hari setelah jatuh tempo. Bila hutang pajak tidak dilunasi, maka akan diterbitkan surat teguran kepada wajib pajak. Lalu, 21 hari setelah diterbitkan surat teguran tersebut masih belum lunas juga, maka diterbitkan surat paksa. Lalu setelah 2 kali 24 jam, surat teguran terbit masih belum lunas juga, maka diterbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan. Lalu 14 hari setelah dilakukan tagihan dengan surat paksa masih belum lunas juga, maka diterbitkan surat-surat perintah untuk mengumumkan tentang pelelangan surat umum. Kemudian 14 hari setelah pengumuman belum lunas, maka dilakukan sanksi berupa tindakan pelelangan di muka umum.
Kemudian bagi penunggak pajak yang lebih dari 100 juta belum melunasi hutang pajaknya karena hasil lelang itu lebih kecil dari hutang pajaknya, maka dapat diperpanjang lagi selama 6 bulan. Nah, penyandaraan tidak mengakibatkan hapusnya hutang pajak dan tidak mengakibatkan terhentinya pelaksanaan penagihan. Lalu yang terakhir ada hapusnya hutang pajak. Hutang pajak itu dapat dihapus karena yang pertama pembayaran. Nah, di sini wajib pajak sudah membayar hutang pajak melalui penyetoran uang resmi. Yang kedua, kompensasi atau restitusi. Nah, di sini pajak dapat dihapus apabila telah dilakukan kompensasi pembayaran antara kelebihan pembayaran pajak tahun sebelumnya dengan hutang pajak. Yang ketiga ada daluarsa, yaitu hak penagihannya tuh berakhir kurang lebih 10 tahun sejak SKPKB-nya terbit. Lalu ada pembebasan atau penghapusan. Wajib pajak meninggal atau dan pilot tanpa ahli waris atau ada putusan keberatan pajak. Nah, di sini maksudnya kalau orang yang meninggal tadi tidak memiliki ahli waris, dapat diusulkan untuk dihapusnya hutang pajak, atau yang bersangkutan mengajukan keberatan pajak kepada pengadilan pajak tentang besarnya pajak terhutang yang harus dibayar, atau tax avoidance. Lalu ada penundaan penagihan, yaitu ada keputusan resmi penundaan. Kalau ini bersifat sementara. Lalu yang terakhir pengecualian, yaitu subjek atau objek tertentu dikecualikan oleh undang-undang, kayak perwakilan negara asing, organisasi internasional, dan warisan sumbangan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.